Jadi Anda ingin berdebat dengan saya, sementara saya bilang tadi, sesuatu yang selesai dalam konsep, dia mesti dihasilkan di dalam demo. Gampangnya begitu. Kan itu poinnya kan. Jadi sekali lagi, perubahan itu hanya terjadi kalau di otak kita konsepnya udah selesai. Konsepnya selesai. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hari ini kita telah mendapatkan insight yang begitu sangat berkualitas, ya. Tentunya dengan pemaparan dan kontribusi pengetahuan yang telah disampaikan oleh Pak Wakil tadi, membuat kita para hadirin sekalian ini sedikit gelisah untuk bertanya. Maka pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ingin bertanya. Dalam sesi pertama ini kita berikan 3 penanya, kiri, kanan, dan belakang, ya, kiri, kanan, dan belakang. Untuk itu mungkin langsung saja yang terpilih silakan angkat tangan. Ya, 1, 2, yang di belakang, ya, yang di belakang. Coba berdiri. Yang sana 1, ya, yang belakang berdiri. Terus, ya, yang perempuan di belakang. Ya, yang perempuan di belakang. Oke, saya persilahkan, silakan memperkenalkan nama, fakultas, asal institusi dari mana, dan langsung fokus kepada pertanyaan. Silakan. Saya persilakan yang sana dulu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hidayatullah dari. Siapa namanya? Aditya Hidayatullah, Aditya. Dari kampus UIN Alauddin Makassar. Jadi melihat apa yang diterangkan oleh Bung Rocky Gerung itu berkaitan dengan kampus dan republik. Jadi saya melihat bahwa kampus adalah laboratorium pemikiran. Begitupun juga republik itu adalah afirmasi dari pemikiran-pemikiran dari para filsuf, yaitu orang-orang yang berangkat dari pemikiran Platonis. Sehingga para founding father kita itu menuangkan gagasan-gagasan kenegarawannya di negara Republik Indonesia. Salah satunya Tan Malaka itu sendiri. Jadi berbicara tentang bagaimana kampus menjadi fasilitator pemikiran, fasilitator diskurs. Jadi kita melihat bahwa kalaupun yang disampaikan oleh Kakanda Rocky Gerung tadi, bahwa kampus itu harus mengakomodir seluruh pemikiran-pemikiran yang masyarakat itu menolak dengan menyuarakan aspirasi di jalanan. Tetapi ketika negara yang dikatanya bahwa ini adalah negara republik, ketika masyarakat menolak adanya produk-produk dari pemerintah, dari kebijakan publik, dari undang-undang, itu selalu mahasiswa mengambil momentum di situ. Terjadilah penolakan. Kita lihat bahwa 2019 terjadi gelombang massa yang mendatangi gedung-gedung eksekutif untuk menolak undang-undang tersebut. Undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK, revisi KUHP, undang-undang KUHP, undang-undang Omnibus Law. Dan itu menjadi produk negara untuk kebijakan publik
dalam bentuk undang-undang. Dan mahasiswa mengambil peran di situ. Tetapi tidak ada tanya jawab dari pemerintah itu sendiri begitu. Berarti kedaulatan itu bukan ada pada di rakyat. Itu kedaulatan ada di milik negara. Berarti kita berdiri di atas negara yang tidak berasaskan kedaulatan rakyat, hanya kedaulatan elit begitu. Jadi tafsir dalam seluruh kebijakan publik, seluruh produk undang-undang itu dikooptasi oleh negara itu sendiri. Terjadi penolakan baik di kalangan intelektual, baik di kalangan kampus, menolak adanya kebijakan publik, kebijakan undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi itu tidak didengarkan oleh negara. Jadi begitupun juga para pemikir di kampus, di apa namanya, yang mengambil peran-peran strategis dalam mendiskusikan bagaimana idealnya dalam menciptakan sebuah gagasan-gagasan yang mampu melahirkan sebuah pemikiran yang baru. Begitu idealnya. Dan saya ingin bertanya kepada Bung Rocky Gerung dengan uraian yang sangat singkat tadi dan juga dengan adanya pemaparan yang secara eksplisit terkait dengan kampus dan republik. Jadi apakah yang menjadi Bisa langsung yang menjadi kritikan terhadap negara, yang menjadi kritikan terhadap negara itu bisa diakomodir oleh mahasiswa, yang dimana mahasiswa itu tidak didengar lagi begitu. Dari seluruh pemikiran mahasiswa, seluruh pemikiran para intelektual itu tidak didengarkan lagi oleh negara itu sendiri. Oke. Jadi kita banyak berbicara lantang terkait dengan mengkritik negara, tetapi kampus kampus yang menghadirkan sebuah ide tentang republik itu, bagaimana melahirkan sebuah ide itu tidak ada lagi tentang ya, suatu itu. Sudah ditangkap. Ya. Maksudnya sudah ditangkap. Terima kasih. Itu berdasarkan dengan kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di mahasiswa sekarang. Oke. Ya, jadi maksudnya sudah ditangkap. Pertanyaannya, esensi daripada pertanyaannya sudah didapat. Ya, siap. Bagaimana Pak Rocky? Langsung dulu atau kita kumpul dulu? Frustrasi di kepala itu diperlihatkan oleh uraian yang panjang lebar. Padahal tadi saya membaca frustrasi, karena itu saya terangkan problemnya hari ini. Jadi Anda balikin lagi pada frustrasi Anda. Justru saya layani Anda, saya nggak sebutin dari awal, tapi saya langsung tahu ada frustrasi. Kan saya mulai dengan tadi, ada kegelisahan, ada frustrasi. Kenapa ulang lagi kegelisahan itu? Itu problem psikologi saudara ya, oke. Yang menjadi problem kita adalah, kalau kita menuntut perubahan, kita ada di dalam barisan itu. Bukan kita mempersoalkannya. Jadi Anda ingin berdebat dengan saya, sementara saya bilang tadi, sesuatu yang selesai dalam konsep, dia mesti dihasilkan di dalam demo. Gampangnya begitu. Itu poinnya kan. Kalau kita lihat misalnya, di awal reformasi, kita ingin ada perubahan total, namanya revolusi. Tapi kita gugup untuk mengucapkan kata itu, karena dianggap kata itu kata kiri, kata Marxis. Lalu kita edit pikiran kita, jangan pakai revolusi, pakai reformasi. Maka secara mental kita dikerdilkan, karena kita ingin perubahan total. Reformasi itu perubahan penggal-penggal, lain dengan revolusi. Sekarang bahkan revolusi nggak terjadi, reformasi diedit, yang terjadi adalah restorasi. Lebih dangkal lagi istilah itu tuh. Sama seperti koalisi perubahan yang mendukung Anies. Dulu disebut ini koalisi perubahan, sekarang ditambahkan koalisi perubahan dan perbaikan. Dari segi narasinya Anda udah kelihatan mentalnya itu lemah itu. Perubahan dan perbaikan. Kalau nggak dirubah diperbaiki. Enggak, kita merubah bukan memperbaiki, apalagi melanjutkan.
Jadi mental itu yang mesti kita halangi. Teman-teman mahasiswa, lakukan semacam prinsip bahwa radical break itu artinya total, bukan sepotong-sepotong, bukan dicicil. Itu dasarnya tuh. Di mana itu diberi pembenaran? Di dalam pikiran akademis bahwa tesis hanya mungkin dipertahankan di depan antitesis. Itu aja dasarnya. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin yang kedua tadi ya silahkan. Yang kedua ya. Saya rasa perkenalkan nama ya. Perkenalkan nama, kampus, fakultas dan langsung pada pokok masalah. Silahkan Dek. Yang perempuan ya. Ya silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Satu kesyukuran bagi saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Rocky Gerung yang selama ini saya hanya melihat di video-videonya saja. Jadi saya ini sangat fans dengan beliau. Begini Pak, pertanyaan saya mengenai kampus dan republik. Di sini kami dan teman-teman kami begitu banyak keresahan-keresahan Pak. Apalagi yang sekarang kita rasakan, yaitu mengenai kampus Merdeka. Menurut saya kampus Merdeka ini menghambat peran dan fungsi mahasiswa Kak. Pak. Sorry. Lantas hal apa yang harus kita lakukan Pak, sehingga banyak teman-teman yang mengikuti kampus Merdeka, terus agenda-agenda kami banyak yang tertinggal Pak, begitu. Apa yang harus peran sebagai kita mahasiswa Kak, Pak, untuk maaf saya gugup. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menghadapi polemik-polemik mengenai kampus Merdeka? Oke, siapa nama kamu tadi? Nur Amelia Ramadhani Pak. Panggilan akrabnya? Amel. Amel, oke. Iya. Amel. Semester berapa Amel? Semester 4 Pak. Amel rencana DO semester berapa? Coba kamu jawab. Rencana DO semester berapa? Semua didoakan. Jadi ini pertanyaan yang dianggap aneh. Biasanya orang tanya, rencana selesai skripsi berapa tahun lagi? Saya puter, Anda rencana DO semester berapa? Karena kalau Anda ada di kampus Merdeka, Anda bisa pilih Anda mau selesaikan apa Anda nggak selesaikan studi Anda. Kalau Anda udah merasa lebih pintar dari 2-3 dosen Anda yang dungu, DO aja kan. Kalau Anda merasa bahwa pemerintah hari ini tidak diperlukan lagi, ya diganti aja. Itu namanya prinsip kemerdekaan. Merdeka artinya tidak diatur oleh institusi itu. Jadi, udah kamu boleh duduk Mel ya. Nah saya hanya mau terangkan konsekuensi dari berpikir. Kadangkala pikiran bebas kita asuransikan pada semacam basa-basi. Kita asuransikan pada keengganan, pada feodalisme, ada sopan santun. Anda kalau berpikir dengan mengandalkan sopan santun, tesis Anda nggak akan keluar. Jadi balik lagi pada tema Amel tadi, memang ide kampus Merdeka diucapkan sekedar sebagai tagline doang. Padahal rektornya sendiri nggak merdeka, menterinya sendiri nggak merdeka. Ngapain coba? Kecuali Rektor Bosowa. Rektor Bosowa mengambil risiko mengundang saya, bayangkan. Tapi dia tahu bahwa foundernya juga merdeka. Ambil risiko. Jadi sekali lagi, perubahan itu hanya terjadi kalau di otak kita konsepnya udah selesai. Konsepnya selesai. Tinggal satu etape
untuk menghasilkan kuantitas. Hanya kuantitas yang bisa menghasilkan kualitas. Anda demo 2 orang ya diabaikan oleh Pak Polisi. Tapi kalau Anda demo 1000 orang tiap hari, polisi ikut demo, bela Anda. Logika dari perjuangan begitu. Dan ingat bahwa kalau kita memperjuangkan sesuatu, kita tidak minta itu sebagai hadiah dari negara. Jadi kalau teman yang tadi, ya negara nggak mau dengar, memang negara mau dengar. Kan itu kan momentumnya ada. 2 minggu lalu saya pidato di depan buruh. Dan orang merasa Rocky Gerung turun gunung, padahal kok bisa naik gunung. Tapi ada momentum, dan kita ingin agar supaya momentum itu dirasakan oleh semua mereka yang merasa terhina di dalam sistem hari ini. Kita dihina kita. PLT, pejabat-pejabat diangkat 2,5 tahun. Artinya dia tidak bisa kita kendalikan selama 2,5 tahun. Korupsi akan terjadi karena dia nggak punya legitimasi dari rakyat. Itu kan menghina. Buat kampus itu insulting our intelligence, menghina akal sehat kita. Begitu banyak kebijakan. Tadi saya kasih contoh IKN. Cuma Anda bayangkan, di Amerika ada seorang perempuan, warga negara Indonesia, disewa oleh NASA, ngajar di Harvard, main-main dengan Elon Musk, untuk merancang pemukiman di ruang angkasa. Perempuan Indonesia menjadi tokoh dunia karena dia merancang arsitek di ruang angkasa. Sementara presidennya gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak intelektualnya. Bayangkan coba. Jadi kita mau lihat potensi anak muda kita itu tinggi sekali. Presiden bilang nanti 2045 ada bonus demografi buat milenial. Istilah yang keliru, nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada istilahnya adalah demographic dividend. Dividen demografi. Artinya mesti ada investasi dulu, baru ada bonus. Itu dasarnya. Sekarang kita bayangkan, bisa nggak milenial hari ini jadi bonus demografi bersaing dengan milenial Vietnam? Lo IQ kita 70, bersaing apa tuh? Datanya begitu. Kenapa begitu? Karena hak bayi untuk memperoleh nutrisi, memperoleh susu, berubah menjadi semen. Susu yang mesti tiba di rahim ibu-ibu, jadi semen untuk bangun ibu kota. Bagaimana ada bonus demografi kalau otak kita tidak tumbuh? Karena stunting kita prevalensinya 24%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini mengalami kekurangan gizi. Otak yang kekurangan gizi, formative years-nya, IQ-nya akan drop, mengecil otaknya. Kemampuan memproses kebijakan rumit nggak ada di kita. Jadi percuma dengar uraian dari presiden, bonus apa, bonus demografi apa, kalau IQ kita 70%, kalau IQ kita 70, kalau stuntingnya 24%, dan menurut Sri Mulyani, setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani hutang 40 juta. Datanya itu, menurut Bank Dunia, Indonesia ada di 100 negara termiskin di dunia. Jadi semua keterangan yang diucapkan di media massa itu isinya adalah omong yang kosongnya besar sekali. Menteri Bahlil bilang ada investor masuk 1.200 triliun. Berarti ada lapangan kerja bertumbuh di situ. BPS bilang selama tahun 2021 1 juta PHK. Bagaimana logikanya? Jadi di antara mereka sendiri datanya macam-macam, bantah-bantah. Dengan kata lain, mau disembunyikan potensi bangsa ini untuk memberi kritik melalui data-data palsu. Jadi saya senang bahwa ada seorang perempuan mengucapkan dengan lantang masa depannya dan dia tuntut. Nah, kita ingin agar supaya suara perempuan itu diucapkan. Karena generasi datang dari rahim perempuan. Kalau rahimnya tidak dirawat oleh negara, maka generasi juga akan pupus sebagai harapan. Oke, terima kasih.